Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau ta'aruf itu kan ketemu ya nazar gitu ya, kirim CV, gitu lihat ya ketemu sama orang tua, itu saja gitu loh. Kan nggak ada proses pacarannya gitu loh. Gimana bisa cintanya Ustadz? Kan nggak pernah pacaran Ustadz. Oke. Pertama, aku ambil Quran surat 80 ayat 27. Surat Abasa. Allah mengisyaratkan dengan kata habba. Kan kalau cinta itu kan hubba. Ya satu akar kata. Habba itu artinya benih. Benih itu akan tumbuh di tempat yang tepat. Harus dirawat, dijaga, dipelihara. Sehingga tumbuhnya itu bisa maksimal dan buahnya manis. Apa pelajarannya buat orang yang ta'aruf dan bicara tentang cinta dalam pernikahan setelah ta'aruf itu? Artinya kita butuh ilmu. Nah, dari mana ilmu ini kita dapat? Tentu belajar di majelis ilmu. Yang kedua, mengilmui pasangan. Terutama itu penting. Artinya kita harus cari tahu nih pasangan apa yang disuka, apa yang enggak, dan lain sebagainya. Karena kan proses pernikahan itu, nah sekarang gini deh, sebelum aku lanjut, menurut Abang, pernikahan itu apa coba? Menyatukan dua insan. Oke, itu teori. Nih konkretnya, pernikahan adalah seni menggoreskan kenangan terindah dengan pasangan halal. Itu bukan teori, itu real. Setiap hari menggoreskan kenangan terindah dengan pasangan. Artinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu bukan menuntut pasangan untuk ngerti kita, tapi kita tuntut diri kita untuk bisa memahami pasangan kita. Setiap harinya. Gitu. Kenapa? Karena kita membeli surga dengan itu. Nah, akhirnya apa? Muncul apa? Cinta. Karena pasangan kita melihat dari sisi baik kita, dan kita bisa melihat sisi baik dari pasangan kita. Nah, itu mengilmui pasangan. Nah, jujur Bang, Ridho sendiri menikah sama Teteh 14 tahun sekarang, itu nggak pacaran. Kenal Teteh itu di Facebook, ya kan? Kemudian ta'aruf, justru Ridho ta'aruf sama mama papahnya. Dan cinta itu muncul dalam pernikahan. Dalam pernikahannya saat Ridho bisa melihat sisi lain dari Teteh. Yang akhirnya apa? Muncul apa? Syukur. Apa arti syukur? Mengkonversi nikmat yang Allah berikan menjadi amal soleh. Nah, akhirnya apa? Begitu melihat kebaikan dari pasangan kita, apa yang terjadi? Kita akhirnya apa? Fokus pada beramal soleh dengan pasangan. Nah, disitulah akhirnya Allah hadirkan rahmah di tengah-tengahnya, sehingga apa? Cintanya makin kuat. Kenapa? Karena jelas orientasinya, jelas tujuannya, dan jelas visinya. Aku bukan ingin dibahagiakan oleh kamu, tapi aku ingin selalu membahagiakan kamu dan kamu merasa nyaman saat bersamaku. Sebaliknya pasangannya begitu juga, istri kita juga seperti itu gitu ya. Nah, itu visi. Jadi kesamaan visi. Nah, itu dari mana kita dapat? Mengilmui diri. Maksudnya belajar di majelis ilmu. Dan ketika sudah menikah, oh berarti saya harus menjadi suami, berarti ini. Saya harus menjadi istri, berarti ini bagiannya. Nanti teori-teori ini ketemunya pas praktek di lapangan pernikahan. Nah, disitulah dinamikanya mulai muncul. Betul. Tapi kerikil ada lah pasti ya. Bukan cuma kerikil, batu dan apa namanya, paku segala macam pasti muncul. Nah, ketika ilmu itu menjadi pondasi dasar untuk kita beramal soleh dalam pernikahan dan menyadari bahwa saya tidak mau berekspektasi sama pasangan saya. Justru sayalah yang harusnya memberikan harapan dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga ini. Kenapa? Yaitu tadi, karena kita sadar bahwa pernikahan itu bukan tentang aku, tapi tentang kita. Bagaimana kita ini selalu menjadi cerita yang penuh dan berakhir bahagia. Terus kalau misalnya tadi terkait yang Ustadz sampaikan, kan ada perbedaan pendapat nih. Kan ini seni menggoreskan apa tadi? Kenangan ya, terindah dengan pasangan. Terus kita jangan melihat kekurangannya. Betul. Tapi kalau memang ada kekurangan, bukannya kita harusnya memberitahukan bahwa ini sebenarnya secara landasan Islam harusnya kayak gini jalan. Betul. Itu memangnya harus kayak gitu, memang harus kayak gitu kan, Zat? Nah, satu hal yang harus kita pahami dulu, understanding-nya adalah bahwa saya punya kekurangan dan pasangan saya punya kekurangan. Kekurangan saya disempurnakan pasangan saya dan kekurangan pasangan saya harus saya yang menyempurnakan. Kita coba lebih detail, Zat. Maksudnya kekurangan ini sifat, karakter, atau apa, Zat? Hampir semua itu. Contoh begini deh. Kenapa kita dipasangkan dengan istri kita sekarang? Karena dia yang nyempurnain kita. Misalkan apa? Kita pelupa, istri kita attention to detail. Ya kan?
Misalkan Iya, contohnya itu. ya, oke. Nah, terus istri kita misalkan dia baperan, kita senang melakukan physical touch. Satu sama lain saling lengkapin. Oke. Itu kan kekurangan. Oke. Nah, masalahnya gini, kan kita nggak tahu kekurangan orang lain apa. Yang tahu siapa? Mereka masing-masing. Oke. Itu kenapa libasa, pakaian. Ya. Yang kita pakai itulah yang mampu menutupi apa yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain. Tapi misalkan contohnya kayak gini. Misal suami gitu ya. Orangnya nggak terbiasa rapi. Oke. Istri terbiasa rapi. Tapi kalau istri bukan menuntut, tapi menyampaikan bahwa alangkah baiknya kita sama-sama jadi rapi. Karena biar dilihat anak-anak kita, jadi menjadi contoh bahwa ibu dan bapaknya tuh rapi. Itu nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Dan itu boleh. Okay. Itu boleh banget. Kenapa? Karena gini, kebaikan dari pasangan kita itu bisa nular, termasuk keburukannya. Oh, oke. Nah, sekarang tinggal dua-duanya ya. Iya, Gitu, tinggal membahasakan. Gini contoh, ngobrol sama pasangan itu nggak bisa pakai bahasa esai, harus bahasa pilihan ganda. Maksudnya apa gini? Wih, kok bajunya begitu sih? Kurang asik banget dilihatnya. Aku aja rapi, kok kamu nggak? Nah, terus tersinggung nanti. Baik suami ataupun istri. Apalagi kalau seorang istri ngomong frontal begitu sama suami, kewamahnya hilang. Akhirnya dia langsung naik tensi, marah. Tapi kalau gini, sayang, aku sudah rapi alhamdulillah. Ini pakaian yang kamu beli loh. Dan aku berharap kalau seandainya Papa juga pakai pakaian yang lebih rapi. Kenapa? Papa tuh sudah ganteng, rapi. Sudah ganteng, terus kemudian wangi, bersih gitu kan. Apalagi kalau pakai pakaian yang rapi, insya Allah makin keren. Sebagai bentuk syukur kita sama Allah. Kenapa? Oh iya, kalau nggak salah kan Papa pernah cerita sama Mama kalau Papa pernah bilang waktu itu bahwa Allah tuh mencintai sesuatu yang indah. Yuk kita sama-sama pakai pakaian yang paling indah. Itu seolah-olah pilihan ganda. Jadi tahapannya itu disampaikan. Ini masalah pembahasan. Makanya poin penting dalam menjaga sakinah dalam rumah tangga yang pertama itu positive communication, Bang. Positive communication. Penting banget itu. Nah, kenapa kita harus mengilmui pasangan? Sorry to say. Kenapa ada pasangan yang cenderung pasif, pendiam, di rumah kaku kayak kanebo kering gitu ya. Terus nggak ada inisiatifnya. Harus kita tahu sebagai istri juga bahwa suami yang model begitu, jangan-jangan dia punya trauma ketika kecil. Nah, jadi mengilmui pasangan itu sampai flashback ke masa belakangnya, Bang. Sehingga kita satu sama lain itu bisa mengisi ruang-ruang. Kayak Bang Wisnu sama Kak Siren, pasti punya keterbatasan masing-masing dan pasti punya kekurangan track record ke belakang, katakanlah trauma, pasti ada. Dan itu kita harus kenal gitu. Jangan kamu kenapa sih tiap diajak ngobrol selalu diem terus, ketika ditanyain pendapat terserah kamu, kan aku juga jengkel, kesel. No. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu? Duduk bareng dalam kondisi momen yang betul-betul rileks ya. Harus dipahami dulu nih teman-teman, khususnya para istri ya. Suami itu agak mudah diajak ngobrol itu ketika situasi badannya rileks. Kapan? Cukupkan kebutuhan perut dan di bawah perutnya dulu. Setelah berhubungan berarti? Yes, itu bisa. Nah itu bisa jadi momen untuk kita ngobrol dari hati ke hati. Contoh, kalimatnya jangan pakai kalimat esai. Abi, dulu tuh kakeknya anak-anak waktu muda tuh, dan Abi dibesarkan dan dididik sama kakeknya anak-anak tuh gimana? Pernah nggak sayang ada rasa kecewa, rasa marah yang ditahan, rasa luka yang sebetulnya itu kakeknya anak-anak nggak niat untuk ngelukain, tapi ternyata membekas di hatinya. Oh itu kita menggali itu sampai ke situ, itu bisa keluar. Sebetulnya satu sama lain kita itu bisa melakukan itu, cuman masalah komunikasinya. Makanya banyak yang ngomong gini, Bang, Ustadz saya sudah 30 tahun, Ustadz saya udah 40 tahun menikah. Kata Ustadz kan harus positive communication-nya terjaga. Emang ngobrol apa? Itu masalah. Itu masalah. Masalah. Loh, mereka nikah masa nanyanya sama saya, ngobrol apa? Iya. Berarti kan selama ini ngapain gitu? Iya. Gitu. Berarti kan satu sama lain masih menganggap diri mereka itu orang lain. Nah, itu fatal, Bang. Kenapa? Banyak di Indonesia orang-orang yang tinggal bersama tapi nggak hidup bersama. Artinya serumah tapi tak sejiwa. Rumahnya sama, tidur di dalam kamar yang sama, di atas kasur yang sama. Ketika mau tidur apa? Beradu punggung, wajah mereka bercahaya. Ngapain? Main handphone. Nah itu. Akhirnya nggak ketemu hatinya mereka. Jauh walaupun bersebelahan.
Padahal pillow talk itu momen paling hangat dalam kondisi semuanya rileks, ya kan? Ketika kita mau tidur, sayang ada mau diceritain nggak sama aku? Iya, betul. Aku tahu hari ini aku banyak waktu di luar, pasti banyak yang mau ceritain sama kamu. Udah dengerin aja. Walaupun sometimes seorang istri itu ceritanya sama minggu kemarin, misal. Tapi dengerin aja. Oke, maksudnya nextnya apa, Ustaz? Maksudnya tadi yang soal karakter. Misal dia punya trauma kecil. Nextnya tuh apa? Nah, bisa nggak kalau misalkan kita handle, kalau kita nggak punya ilmu tentang cara menghandle luka pengasuhan dari pasangan kita, ya, maka kita bisa cari ekspertisnya. Siapa? Ustadz ustazah yang paham tentang tazkiyatun nafs, boleh. Artinya ada proses eksekusi ketika sudah ada analisa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mampu sendiri, contoh begini, istilah yang saya pakai begini, Bang, ada ibu jadi-jadian dan ibu sejati. Apa bedanya? Nah, ini kepada para perempuan. Ibu jadi-jadian, kalau anak lagi tantrum di mall, diapain? Dicubit, ditinggal. Betul? Itu ibu jadi-jadian. Nah, kalau ibu sejati, ketika anak tantrum guling-guling di mall, dia nggak peduli dengan kondisi dan keadaan sekitarnya. Yang dia lakukan apa? Dipeluk anaknya, ditenangkan anaknya. Bukankah suami adalah bayi besar dalam kehidupan seorang istri? Kalau dia bisa menenangkan itu dan mau bersabar menjadi dalam tanda kutip ibu bagi bayi besarnya, Masya Allah, itu laki-laki akan mampu memuliakan ratunya. Nah, itu punya kapasitas dan kapabilitas ilmu ke situ nggak? Gitu. Kalau sebagai seorang istri punya, dia akan mampu menaklukkan seorang laki-laki yang mungkin ya di luar dihormati, disegani dan lain sebagainya. Tapi begitu di rumah, dia menjadi laki-laki yang manis, sweet dan lain sebagainya. Itu nanti dampaknya ke situ. Tapi memang nggak semalam dua malam, nggak seperti sedang menendang perahu, tengkurap jadi gunung tangkuban perahu, enggak. Itu butuh waktu panjang. Nah, disitulah butuh apa? Butuh ikatan yang baik dan benar tadi, amal soleh kita dengan Allah. Masya Allah. Kalau nggak ada ikatan itu, lepas semuanya, Bang. Makanya kalau ditanya, apa alasan dasar seseorang itu harus menikah? Iman, ilmu. Iman karena perintah Allah. Ilmu untuk membersamai rumah tangga ini sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang terlama. Betul. Untuk kita terus menyamakan frekuensi. Ada momen kita sudah kenal pasangan, tapi sometimes kita tiba-tiba suaranya meninggi, ya kan? Atau kadang istri kita juga sudah mengenali kita, tapi tiba-tiba dia overthinking dan baper. Nah, itu dinamikanya. Kenapa? Karena iblis sendiri yang sudah minta izin sama Allah. Quran surat kedua ayat 102. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa jauzi. Ya Allah, izinkan saya untuk terus mencerai-beraikan dan mengganggu pasangan rumah tangga itu. Dan itu mendapat penghargaan tertinggi, ya? Betul, itu apresiasi tinggi dari golongan iblis gitu kan. Kenapa? Karena ketika rumah tangga itu tercerai-berai, artinya akan rusak sebuah peradaban. Contoh gini, makanya ini yang satu hal yang diaminkan sama Ridho ketika mengamati tentang hutang pengasuhan itu, Bang. Apa? Imam Syafi'i bilang, zina adalah hutang. Apa itu maksudnya, Ustaz? Jadi zina ini konteksnya kemaksiatan, kan luas. Jadi gini, ketika seorang ayah tidak dekat dengan anaknya, baik anak laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan menurunkan balaknya, dampaknya ketika anak-anak ini dewasa dan mengulang kesalahan bapaknya. Contoh, kalau anak yang perempuan, dia tidak punya standar laki-laki baik, maka mudah jatuh cinta kepada siapapun. Resikonya apa? Hamil di luar nikah. Dan berulang kali terjadi sakit hati dan kecewa. Kalau anaknya laki-laki, dia akan menjadi laki-laki yang tidak tahu standar laki-laki baik itu seperti apa dan berbuat semena-mena kepada istrinya, sebagaimana dulu bapaknya tidak mengajarkan tentang nilai-nilai kelaki-lakian kepada dia dan berbuat semena-mena sama ibunya. Kenapa sekarang banyak laki-laki yang berselingkuh? Satu, kemungkinan dia pernah ngelihat bapaknya centil sama perempuan lain dan ibunya tidak berani untuk apa? Mengingatkan. Kenapa? Bapaknya lebih galak. Itu jadi hutang pengasuhan, duka. Itu kenapa kita butuh pillow talk, ngobrol dari hati ke hati itu untuk ngeruk itu. Jangan sampai ketika sudah kejadian, kok kamu selingkuh sih? Selama ini aku kurang sabar apa sama kamu? No. Mbak bukan nggak sabar. Mas bukan nggak sabar. Mas sama Mbak bisa jadi nggak mengenali siapa pasangan Mas dan Mbak selama ini. Bisa jadi itu ya. Betul. Karena kebanyakan dari kita mengenali pasangan itu di detik akad ke masa sekarang, tapi tidak berusaha untuk menggali di detik setelah akad ke masa belakangnya. Satu pesan dari Quran surat 49. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Wahai sekalian manusia, asal muasal kalian ayah yang satu, ibu yang satu, sepasang. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail.
dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa pelajarannya? Bersuku-suku berbangsa-bangsa berarti Allah pengen ngajarin kita, hei hambaku, kamu pasti terdidik dengan latar belakang yang berbeda, ya. Kamu pasti punya trauma pun beda-beda. Kamu punya kebiasaan yang beda-beda, ya. Punya pengasuhan yang beda-beda. Kata Allah, ada kalimat alif lamnya, li ta'arafu, salinglah mengenal kalian. Lanjutan ayatnya apa? Standarnya inna akramakum indallahi atqakum. Artinya saat kita menjalani kehidupan rumah tangga, belajarlah untuk saling mengenal satu sama lain, betul-betul mengenal pasangan kita. Kalau sudah kenal, nggak mungkin kalau nggak cinta. Kita akan terkagum-kagum, ya Allah, betul. Suami saya itu begini, istri saya itu begini. Kalau bukan karena istri saya, ya walaupun semuanya karena Allah ya, maksudnya kalau bukan dia yang mendampingi, menemani saya dari jatuh dan bangunnya, mungkin secara mental, secara fisik mungkin saya kelihatan kuat, tapi mental saya bisa jadi rusak, hancur. Tapi istri saya yang selalu menguatkan. Pulangnya kita capek dalam kondisi wajah yang mungkin sudah lelah, betul. Istri tidak bertanya apa-apa, kecuali apa? Memeluk kita, sayang. Apapun masalahnya, ada Allah yang menyelesaikan. Nah, itu rahmah itu. Kemudian sebaliknya juga, ketika tahu istrinya sudah lelah, capek, ya kan beradu piring sama gelas beradu ketika nyuci, wajan sama sutil juga beradu kenceng satu sama lain, dan seorang suami yang betul mengenal istrinya nggak akan bertanya, kamu kenapa sih ribut banget rumah? Enggak, dia datang istrinya, dipegang tangannya, sayang lagi capek ya, lagi lelah ya, dipeluk, pecah itu tangisnya. Sekarang kamu boleh nangis, setelah ini ganti baju, yuk kamu mau kemana, aku temenin. Itu rahmah itu. Iya, Masya Allah ya. Itu karena kita kenal. Masalahnya kan kita nggak effort untuk mengenal. Kita ya, sehingga ketika saling kenal itu terjadi koneksi ya Ustaz. Betul, batin kita tuh terikat satu sama lain. Dan itu sangat penting sekali. Masya Allah, itu penting banget. Makanya isyarat yang selalu Ridha sampaikan itu, kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu. Sehingga kita cinta. Betul. Sama juga kalau kita mau mencintai Allah, kita harus kenal. Betul. Sifat-sifat Allah. Betul. Gitu kan? Makanya ma'rifatullah itu pasti ma'rifatul Rasul. Iya. Gitu. Jadi artinya gini, Bang. Kalau kita sudah mengenal pasangan kita, baik suami ataupun istri kita, maka yang lahir di pikiran kita adalah, ya Allah, dia adalah hamba-Mu. Segala kurang dan lebihnya adalah cara Engkau untuk mengajarkan dan mendidik diri ini. Kelebihannya mengajarkan untuk diri ini bersyukur, dan kekurangannya mengajarkan diri ini untuk bersabar. Bahwa sama, diri ini pun menjadi ujian dan nikmat bagi istri atau suamiku. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Mudah-mudahan teman-teman semua ini jadi pembelajaran buat kita semua, khususnya untuk saya ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan saling banyak komunikasi. Karena ini penting, komunikasi itu penting sekali. Apalagi kita tahu pembendaraan kata istri kita tuh lebih banyak ya. Betul. Jadi banyak mungkin yang mau diceritakan, disampaikan, dan itu haknya istri. Betul. Bercerita, bukan berkisah, menyampaikan unek-uneknya. Meluahkan suaminya. Jangan sampai malah nanti ceritanya sama orang lain. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Boleh peluk, Ustaz? Jazakallah khair. Terima kasih.